Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rodiantika dan rekan saya Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tabungan dan deposito dalam kelas akuntansi perbankan 7 AKP 1 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jaka Darmawan, SEAK, MAK, CA, CPA, CMA, CAPF, CAPM. Materi pertama yaitu tabungan yang akan saya jelaskan. Dalam tabungan terdapat beberapa materi, antara lain pencatatan transaksi tabungan, penarikan tabungan, bunga tabungan dan perhitungannya, hadiah untuk penabung, tabungan ongkos naik haji atau ONH. Sebelum mengenal lebih lanjut terkait tabungan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari tabungan tersebut. Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan hanya bisa ditarik secara tunai, tidak bisa ditarik menggunakan cek, biljet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu dalam penarikan tabungan harus ditarik secara tunai. Penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu seperti pecahan uang 100.000 dan 50.000. Jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Setiap bank memiliki produk tabungan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu Simaskot dari Bank BRI, Tahapan dari Bank BCA, Taplus dari Bank BNI, Tabungan Mandiri dari Bank Mandiri, Tabungan Smart dari Bank BSI, dan lain-lain. 1. Pencatatan transaksi tabungan. Setiap setoran tabungan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk setoran tabungan, seorang penabung bisa menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk, dan sebagainya yang disetujui oleh pihak bank. Contohnya, tanggal 1 Mei 2008, Mas Rangga membuka tabungan Prima pada Bank Duta Prima Semarang dengan setoran berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah, wesel yang telah jatuh tempo dan telah di-endorse oleh Bank Maksi Cabang Cilacap sebesar 5 juta rupiah, cek BNI Semarang sebesar 10 juta, inkaso dan clearing terhadap warkat tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2008. Biaya inkaso sebesar Rp50.000 dan biaya materai untuk surat kuasa sebesar Rp10.000. Maka jurnal pada tanggal 1 Mei 2008 adalah sebagai berikut. Diterima warkat inkaso pada debit dengan akun RAR warkat inkaso diterima sebesar 5 juta rupiah. Inkaso berhasil pada kredit dengan akun RAR warkat inkaso diterima pada bagian kredit sebesar 5 juta rupiah. Catatan ketabungan pada debit dengan akun RAK Cabang Cilacap sebesar 5 juta rupiah, giro BI sebesar 10 juta, kas sebesar 1 juta, pada kredit dengan akun pendapatan inkaso sebesar 50.000, biaya materai sebesar 10.000, tabungan Prima Mas Rangga sebesar 15.940.000. 2. Penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan secara tunai di setiap cabang bank atau di mesin ATM. Penarikan di cabang lainnya dibatasi jumlahnya, sedangkan di tempat pembukaan rekening tabungan dapat ditarik sampai saldo minimal. Penarikan pada kantor cabang lain dicatat pada rekening antar bank atau RAK. Contohnya, pada tanggal 10 bulan 5 2008, Mas Rangga mencairkan tabungan di cabang Semarang sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 25 bulan 5 2008, Mas Rangga mencairkan tabungan di cabang Surabaya sebesar 15 juta rupiah. Pencatatan transaksi ini dapat ditunjukkan baik di cabang Semarang maupun di Surabaya sebagai berikut. Untuk lebih jelas bisa dibuka di halaman buku
di buku Taswan halaman 97. Bunga tabungan dan perhitungannya. Bunga tabungan dihitung tiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan, berdasarkan pada saldo terendah, bunga tetap, atau kombinasinya. A. Bunga atas dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga yang berubah. Contoh, dari tanggal 5 Mei sampai 10 Mei, lamanya yaitu 5 hari. Berikut contoh perhitungannya. 1 Mei bunga sebesar 12%, 15 Mei bunga sebesar 14%, 20 Mei bunga sebesar 15%, 25 Mei bunga sebesar 11%. Maka bunga yang diperoleh penabung, rumus perhitungannya yaitu waktu dikali suku bunga dikali saldo tabungan. Perhitungannya yaitu hari bunga selama 4 hari dibagi dengan 360 dikali saldo sebesar 15.940.000 dikali dengan suku bunga yaitu 12%, maka akan mendapat jumlah bunga sebesar Rp21.253,33. B. Perhitungan bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dan suku bunga tetap, misalnya 12%. Rumusnya, hari bunga dibagi 360 dikali saldo dikali suku bunga. C. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dengan bunga berjenjang dengan rumusan 31 dibagi 360 dikali saldo terendah dikali suku bunga. Hadiah untuk penabung. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini mencerminkan sesuai dengan profesional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana tabungan. Tabungan ongkos naik haji atau ONH. Tabungan haji diselenggarakan baik pihak bank konvensional maupun syariah. Pada bank konvensional, tabungan haji tidak diberikan bunga, sedangkan di bank syariah, tabungan haji mendapatkan bagi hasil. Terima kasih, sekian presentasi terkait tabungan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait materi deposito. Saya Safitri, di sini saya akan menjelaskan materi deposito. Materi deposito terdiri dari A. Deposito berjangka, B. Sertifikat deposito. Apa sih deposito? Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito pada umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin langka jangka waktu deposito, semakin tinggi suku bunganya. Sebaliknya, dalam kondisi longgar atau ekonomi normal, tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang semakin berjangka waktu semakin lama. A. Deposito berjangka. Pembukuan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya adalah pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Bunga deposito berjangka, dalam perkembangannya, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya, berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim minimal mengendap 1 bulan, bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Misalnya pada tanggal 31 Januari 2020, deposito dibuka, maka jatuh tempo bunga tanggal 28 atau 29 Februari 2020
31 Maret 2020, 30 April 2020, dan seterusnya. Tetapi, jika deposito dibuka tidak pada tanggal akhir bulan, maka jatuh tempo bunga akan sama dengan tanggal pembukaan deposito. Dengan contoh di atas, deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara, maka pencatatannya sebagai berikut. Berikut contoh pencatatannya. Dapat teman-teman lihat di buku Taswan halaman 104-105. Selanjutnya, pencatatan deposito jatuh tempo. Pada contoh di atas dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5. Dengan demikian, bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan pada saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini, bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Bagaimana jika bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal jatuh tempo? Bila ini yang terjadi, maka bank hanya membukukan sekali, yaitu tanggal 31 Agustus 2020 sampai penarikan bunga deposito. Pada debit, deposito berjangka senilai 50 juta rupiah, biaya bunga senilai 150.000 rupiah pada aku belibet. Bila ini yang terjadi, maka bank hanya membukukan sekali, yaitu tanggal 31 Agustus 2020 sampai penarikan bunga dan deposito. Pada debit, deposito berjangka sejumlah 50 juta rupiah, biaya bunga sejumlah 750.000 rupiah. Pada akun kredit, kas sejumlah 50.637.500 rupiah, hutang PPh sejumlah 112.500 rupiah. Pencatatan jurnal transaksi ini dilakukan dengan asumsi bunga pada tanggal ke-1 dan ke-2 telah ditarik nasabah. Selanjutnya, perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara, yaitu perpanjangan otomatis atau automatic rollover dan perpanjangan biasa. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Lazimnya, deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun, dalam praktek perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Bank umum konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Kebijakan mengenai penalti tiap bank berbeda-beda, namun secara umum adalah 1. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak, dan penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Selanjutnya, perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan, misalnya karena pindah domisili. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu, harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara pro rata berdasarkan lamanya pendapatan deposito di suatu cabang. B. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka. Sertifikat deposito adalah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu atau fixed time. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P kali 360 dibagi 360 ditambah I dikali T. Dengan keterangan P sama dengan nilai nominal sertifikat deposito, I tingkat suku bunga sertifikat deposito, T jangka waktu atau dalam hari. Sekian presentasi dari kami terkait materi tentang tabungan dan deposito. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.